sakit saat buang air kecil, atau sering buang air kecil tapi yang keluar hanya sedikit. Waspadalah, bisa jadi itu tanda dari adanya infeksi pada saluran kencing Anda. Lantas apa itu infeksi saluran kencing dan apakah infeksi saluran kencing harus berakhir di ruang operasi? Dalam segmen herbal kali ini, Dr. Sri Rezeki Endang dan Dr. Haikal Ansari akan membuat ramuan herbal untuk membantu mengobati infeksi pada saluran kencing. Apa saja bahannya? Yuk kita simak. Pemirsa, infeksi saluran kemih dipicu oleh berbagai hal, mulai dari sering menahan kencing, kurang asupan air putih, hingga perilaku seksual berisiko tinggi. Dan gejala yang muncul mulai dari anyang-anyangan, rasa panas saat berkemih, hingga kencing berdarah. Dan tentunya hal ini mesti diobati karena jika tidak akan sebabkan berbagai komplikasi. Nah, seperti biasa, saya sudah bersama dengan Dr. Sri Rezeki Endang, dokter ahli herbal. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah, baik dok. Baik dok ya. Ini masyarakat kayaknya cukup banyak dok ya yang pernah mengalami infeksi saluran kemih. Dan tentunya selain mengkonsumsi obat-obatan kimiawi, ternyata ada juga dok ya ramuan herbal yang membantu untuk mengatasinya. Nah ini bagaimana dok? Silakan dijelaskan. Iya, sebetulnya ini ramuan herbal ini sejak dari zaman dulu udah puluhan tahun. Dari zaman kerajaan memang sudah ada. Secara empiris mereka sudah melakukan pengobatan dengan jamu-jamu yang direbus karena mereka zaman dulu belum ada obat kimia yang sampai ke pelosok, tetapi mereka sudah menggunakan jamu ini dan terbukti kalau secara uji klinis mereka terbukti aman untuk manusia. Tinggal kandungannya apa nih, seperti itu. Oke. Nah, jadi memang ramuan herbal ini memang sudah ada penelitiannya dok ya? Sudah. Jadi memang ada manfaatnya untuk membantu mengatasi peradangan akibat infeksi saluran kemih. Iya, betul. Nah, ramuan apa saja dok yang akan kita racik hari ini? Iya, saya boleh pegang ya? Iya, silakan. Bahannya adalah kumis kucing. Kumis kucing ya? Iya, daun kumis kucing. Biasanya adalah khas ada bunganya atau rombe-rombe putih seperti kumisnya kucing. Kalau di daerah pasti sangat familiar ini. Kemudian yang kedua akar alang-alang, yang ketiga saya bantu dengan daun serai. Tapi daun kumis kucing ini di daerah cukup banyak digunakan dan mudah didapat. Yang khasnya adalah kalau untuk daunnya mungkin seperti ini ya, tetapi dia punya khas bunganya putih-putih, halus seperti kumis kucing. Dan ini adalah hal yang biasa yang sudah dilakukan oleh orang pelosok, terutama yang dekat-dekat kerajaan. Mereka sudah menggunakan ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu dan aman yang jelas. Kemudian yang kedua kita pakai akar ilalang juga, dia juga membantu untuk infeksi saluran kencing. Yang ketiga sebagai analgetik adalah daun serai. Ini dok ya? Iya betul, daun serai bersifat sebagai analgetik, di mana infeksi saluran kencing tersebut pasti sangat nyeri, sehingga dia butuh analgetik. Walaupun di keduanya kumis kucing dan akar ilalang juga dia bersifat sebagai analgetik, tapi dibantu dengan salah satu daun serai yang membuat rasa enak dan nyaman di mulut kita, sehingga sangat membantu untuk penyembuhan daripada infeksi saluran kencing. Dok, ini kan masyarakat ingin tahu dok ya, tadi dikatakan bahwa semua ramuan ini memiliki efek analgetik, kemudian betul. Ada anti radang juga. Nah, sebetulnya kandungan apa sih dok yang terdapat di dalam kumis kucing, ilalang, alang-alang, dan daun serai ini? Pada dasarnya adalah semuanya kandungan antioksidannya cukup tinggi, tetapi ada kandungan tertentu pada kumis kucing, metilklorpropamid, kemudian ini juga di akar ilalang juga ada kandungan yang keduanya adalah bersifat sebagai diuretik. Oke, jadi dia memang ada kandungan diuretik spesial, makanya dia bekerja sendiri di saluran urin yang dapat mengeluarkan dengan natriumnya, ion natriumnya. Jadi diuretik ini adalah suatu bahan yang bisa melancarkan aliran kemih supaya bisa membantu mengatasi infeksi dok ya, termasuk membantu mengatasi batu saluran kemih dok ya? Iya betul, dan di sini adalah dia juga bersifat sebagai anti radang, anti inflamasi. Jadi ketiga bahan ini saling berkaitan, saling bersatu untuk dapat membantu kesembuhan infeksi saluran kemih. Oke dok, langsung dok, bagaimana cara meracik semua bahan-bahan ini sehingga bisa digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih? Jadi kita rebus dulu. Sampai mendidih, sampai mendidih. Kemudian baru kita masukin bahannya, kita petik dulu, mungkin bahannya ada 10. Cukup dok?
Cukup? Cukup ya? Ya, kemudian nanti ada akar alang-alang. Alang-alang ya. Kemudian nanti ini digeprek daun serahnya kita geprek. Nggak usah dibuka dok, biarin. Oke. Gitu aja. Jadi langsung cukup segini dok ya. Ini kira-kira istilahnya berapa? Kurang lebih 5-10 gram. 5-10 gram ya. Ya. Lalu daun serehnya? Daun serehnya kita geprek aja untuk rasa soalnya. Iya. Oke, jadi daun sereh ini untuk bisa menambah rasa analgetik dok ya? Analgetik dan menambah rasa. Iya. Ya. Kita buka dulu, kemudian kita masukkan akar alang-alang yang bersifat sebagai diuretik. Ya. Kemudian kita masukkan daun serai sebagai analgetik buat ngurangin rasa nyeri. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah 10 daun kumis kucing. Kita tunggu sampai 10-15 menit, kemudian baru kita ambil. Kenapa 10-15 menit? Supaya kandungannya bisa keluar dan bisa bermanfaat untuk infeksi saluran kencing. Dan setelah 10 menit nanti akan warna berubah dok ya? Ya, agak hijau sedikit, iya betul. Sesudah 15 menit bahan kita masukkan, kemudian kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam gelas untuk diminum. Sepertinya nggak disaring juga bisa ya, karena bukan serbuk, jadi boleh. Kita bisa langsung dok ya, nggak perlu saring ya? Iya betul. Oke, jadi ini takaran untuk 2 gelas ya? Iya betul. Iya. Supaya enak mungkin kita kasih madu dulu. Oke, madu berapa sendok dok? 1-2 sendok. 1-2 sendok teh ya? Iya. Saya tambahkan madu, saya tambahkan 1 dok ya? Ya boleh 1 sendok. Kemudian kita tambahkan lemon untuk rasa juga supaya kita nyaman. Mungkin kita potong ya lemonnya. Wah, ini enak ya pasti ya. Udah tercium aroma-aroma madunya, aroma lemonnya dok ya. Infeksi saluran kemih ini kan disebabkan oleh bakteri dok ya. Betul. Karena tadi ya saya katakan mungkin akibat pola hidup yang salah dan juga perilaku seksual berisiko tinggi. Nah, apakah khasiat dari herbal ini ada yang bisa membantu untuk membunuh bakteri tadi? Ada. Karena memang ketiga-tiganya adalah salah satu bersifat sebagai antioksidan yang cukup tinggi, kemudian dia juga sebagai anti radang. Anti radang itu kan kalau kita samakan seperti arahnya ke arah antibiotik, berarti dia mengurangi peradangan di organ tertentu yang terkena bakteri atau virus atau yang lainnya, seperti itu. Dan apakah ada semacam, katakanlah dalam tingkatan seperti apa seseorang masih boleh mengkonsumsi ramuan herbal ini? Artinya misalnya nih, kalau sudah muncul komplikasi, apakah masih dapat dibantu dengan ramuan herbal ini, dok? Selama ini secara empiris sebetulnya ini sangat aman, dan ini ada di buku BPOM dan ada di buku Kemenkes juga aman. Tetapi karena dia tiga-tiganya juga bersifat sebagai analgetik, kita bisa tahu analgetik itu berarti kan ada efek sampingnya ke mual. Betul. Jadi kalau bisa diusahakan sudah makan makanan kue atau makan nasi silakan, atau bubur, yang penting udah ada asupan makanan supaya tidak langsung mengenai lambungnya. Bagi mereka dok yang sudah mengkonsumsi obat dokter, apakah dapat dikombinasikan dan boleh dikasih jeda atau bagaimana dok? Semua herbal boleh dikombinasi dengan obat dokter, tapi dengan syarat mereka bisa bekerja sendiri-sendiri, yaitu biar obat dokter bekerja dulu 1-2 jam, kemudian herbalnya membantu mensupport pekerjaan daripada obat dokter tersebut. Jadi bisa saling bersinergi dok ya? Betul, iya. Dan apakah ada dok kontraindikasi, siapakah yang mungkin sebaiknya tidak boleh mengkonsumsi ramuan herbal ini? Selama ini sih belum ada ya, tetapi kita yang tadi saya bilang kalau misalnya dia ada gangguan lambung yang kronis ya kita usahakan untuk dia selalu ada konsumsi makan dulu. Dan karena herbal ini kan mengandung tadi dok ya antioksidan juga, ada mineral, vitamin juga. Apakah ramuan herbal ini dapat kita konsumsi setiap hari sebagai cara untuk mencegah infeksi saluran kemih? Jadi standarnya adalah kalau misalnya dia sudah minum jamu selama 2 minggu, kita ada pemeriksaan urin. Apakah di sana masih ada bakteri atau tidak. Kalau misalnya masih, berarti masih bisa dilanjutkan terus. Yang penting kita minumnya juga tidak kurang dari 18 hari. Nah, pemirsa, inilah ramuan herbal
untuk membantu mengatasi infeksi saluran kemih. Jadi bahannya tadi ada daun kumis kucing, kemudian akar alang-alang, dan daun sereh. Dan semuanya tentunya mengandung khasiat untuk analgetik dok ya, anti nyeri, kemudian anti radang, dan diuretik untuk melancarkan aliran kemih. Dan untuk menguatkan rasa, kita bisa tambahkan madu 1-2 sendok teh dan lemon dok ya. Iya. Nah, kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya anget dok ya. Memang bukannya karena panas ya, tapi memang karena khasiat anget tadi dari kumis kucing, kemudian akar alang-alang, daun sereh, dan tadi ada lemon sama madu. Iya. Nah, pemirsa, ini adalah ramuan herbal yang dapat Anda coba untuk membantu mengatasi gejala akibat infeksi saluran kemih. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengenai ramuan herbal untuk membantu mengatasi infeksi saluran kemih. Saya Dr. Hekalan Sari dan Saya Dr. Surya Jekendang S. untuk hidup sehat